Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Sahabat Medis. Pada video kali ini, kita akan membahas mengenai prediksi soal-soal SKB CPNS di bidang keperawatan bagian kedua. Sebelum kita masuk ke soal dan pembahasan, buat teman-teman yang baru gabung di channel Sahabat Medis, jangan lupa untuk dukung channel ini dengan cara klik tombol like, subscribe, dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi agar teman-teman tidak ketinggalan update video terbaru dari channel ini. Ya, terima kasih. Dan langsung saja kita masuk ke soal yang pertama. Bayi laki-laki usia 3 bulan dengan tanda peningkatan tekanan intrakranial atau TIK sedang dimonitor perawat R. Ketika sedang melakukan palpasi pada fontanel, perawat menemukan bahwa fontanel anterior lembek dan rata. Berdasarkan temuan tersebut, tindakan apa yang harus dilakukan perawat? A. Tingkatkan cairan oral. B. Laporkan ke dokter. C. Tinggikan kepala. D. Dokumentasikan pada catatan perkembangan. Atau E. Cek tetesan infus. Dan jawaban yang paling tepat adalah D. Dokumentasikan pada catatan perkembangan. Pada kasus di atas, fontanel anterior teraba lembek dan rata ini merupakan hal yang normal. Di sini, perawat diharuskan untuk selalu mendokumentasikan tindakan apa saja atau temuan apa saja yang ditemukan pada klien, baik itu temuan yang normal maupun abnormal, harus selalu didokumentasikan. Kita lanjut ke soal berikutnya. Anak B, usia 5 tahun, dibawa keluarganya ke rumah sakit dengan kondisi lemah, demam, dan terdapat bintik-bintik merah pada kulit. Ibu pasien mengatakan ada tetangga yang terkena DBD dan beliau khawatir anaknya menderita sakit yang sama. Berdasarkan kasus tersebut, pemeriksaan diagnostik yang bisa dilakukan adalah A. Pemeriksaan TTV. B. Pemeriksaan Rumble test. C. Pemeriksaan Mantoux test. D. Pemeriksaan sensitivitas. Atau E. Pemeriksaan kesadaran. Dan jawaban yang paling tepat adalah B. Pemeriksaan Rumble test. Pemeriksaan Rumble test merupakan pemeriksaan manual untuk mengetahui apakah anak tersebut menderita demam berdarah atau tidak. Pemeriksaan ini dikatakan positif apabila ditemukan lebih dari 10 bintik-bintik merah atau petike. Kita lanjut ke soal berikutnya. Seorang perempuan usia 25 tahun belum menikah datang ke IGD rumah sakit jiwa dibawa oleh kedua orang tuanya. Ibunya mengatakan sejak 2 minggu yang lalu anaknya sering menyendiri dan terkadang bercakap-cakap sendiri dan tidak mau bersosialisasi bersama teman-temannya. Saat dilakukan pengkajian, pasien mengatakan sudah memiliki suami yang ganteng dan 2 anak kembar yang cantik. Apakah diagnosa utama pada kasus tersebut? A. Isolasi sosial. B. Halusinasi. C. Harga diri rendah. D. Defisit perawatan diri. Atau E. Waham. Dan jawaban yang paling tepat adalah E. Waham. Waham adalah suatu keyakinan seseorang yang tidak sesuai dengan kenyataan, yang tetap dipertahankan dan tidak dapat dirubah secara logis oleh orang lain. Hal ini sesuai dengan data pada kasus, pasien mengatakan sudah memiliki suami yang ganteng dan 2 anak kembar yang cantik. Padahal kenyataannya, menurut keluarganya, pasien tersebut masih belum menikah. Kita lanjut ke soal berikutnya. Seorang laki-laki usia 30 tahun dirawat di ruang bedah akibat fraktur. Pasien mengeluh nyeri di kaki kanannya. Hasil pengkajian, kaki tampak bengkak, skala nyeri 7,
gelisah, terpasang traksi, tampak lemah dan pasien sering berteriak-teriak. Tekanan darah 140/90, nadi 100 kali per menit, RR 26 kali per menit. Apakah tindakan keperawatan yang tepat untuk kasus tersebut? A. Observasi CRT. B. Lakukan masase. C. Observasi kekuatan otot. D. Lakukan relaksasi nafas dalam. Atau E. Kolaborasi pemberian analgesik. Dan jawaban yang paling tepat adalah E. Kolaborasi pemberian analgesik. Pada kasus di atas, dijumpai diagnosa utama adalah nyeri, ditandai dengan pasien mengeluh nyeri, skala nyeri 7 dan pasien sering berteriak-teriak. Dikarenakan skala nyeri 7, jadi tindakan yang paling tepat adalah berkolaborasi dalam pemberian analgesik. Kita lanjut ke soal berikutnya. Seorang anak laki-laki usia 3 tahun dirawat di rumah sakit dengan keluhan demam, sering rewel dan tampak lemah. Berdasarkan pemeriksaan fisik, diketahui pasien memiliki badan yang kurus dan perut buncit. Pemeriksaan antropometri, berat badan pasien 10 kg dengan panjang badan 75 cm. Agar mencapai berat badan ideal, diperlukan penambahan berat badan sebanyak A. 3 kg, B. 3,5 kg, C. 4 kg, D. 4,5 kg, atau E. 5 kg. Dan jawaban yang paling tepat adalah C. 4 kg. Ketentuan rumus berat badan ideal pada anak usia 1-10 tahun adalah 2 kali usia ditambah 8. Di sini, pasien berusia 3 tahun, jadi 2 kali 3 ditambah 8. 2 kali 3 sama dengan 6, 6 ditambah 8 sama dengan 14. Jadi berat badan ideal pada pasien tersebut adalah 14. Kita lanjut ke soal berikutnya. Seorang laki-laki usia 28 tahun dibawa ke UGD rumah sakit oleh temannya karena tersedak. Pasien memegangi leher, tidak bisa bicara. Saat ditanya hanya menunjuk-nunjuk lehernya. Menurut temannya, pasien tersedak saat makan di kantin rumah sakit tersebut. Apakah tindakan yang tepat pada kasus tersebut? A. Abdominal thrust posisi terlentang. B. Abdominal thrust posisi berdiri. C. Head tilt chin lift. D. Back blows, atau E. Jaw thrust. Dan jawaban yang paling tepat adalah B. Abdominal thrust posisi berdiri. Hal ini dikarenakan pasien masih sadar, jadi tindakan keperawatan yang paling tepat dilakukan untuk mengatasi pasien tersedak adalah dengan abdominal thrust posisi berdiri. Kita lanjut ke soal berikutnya. Undang-undang yang mengatur tentang keperawatan adalah A. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004. B. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009. C. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014. D. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014. Atau E. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2019. Dan jawaban yang paling tepat adalah D. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014. Sekarang kita bahas untuk setiap opsinya. Untuk opsi A, Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004. Ini adalah undang-undang tentang praktek kedokteran. Kemudian, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009. Ini adalah undang-undang tentang kesehatan. Lalu untuk opsi C, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014. Ini adalah undang-undang tentang tenaga kesehatan. Dan untuk opsi E, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2019. Ini adalah undang-undang tentang kebidanan. Kita lanjut ke soal berikutnya.
PPNI merupakan organisasi profesi perawat yang didirikan pada A. 17 Maret 1973, B. 17 Maret 1974, C. 17 Maret 1975, D. 17 Maret 1976, atau E. 17 Maret 1977. Dan jawaban yang paling tepat adalah B. 17 Maret 1974. Oke, sementara cukup sekian untuk video kali ini. Semoga video ini bisa bermanfaat, khususnya buat teman-teman pejuang SKB tahun ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai jumpa di video berikutnya.